Dan yang ketiga Ibu Raina Ayuni, beliau adalah Qualitative Strategy Director Illuminate Asia. Illuminate Asia adalah juga partner kami yang nanti juga akan bekerja sama untuk membuat pengukuran tentang branding kalau dengan Illuminate Asia. Next event kita akan bekerja sama dengan Illuminate. Tapi pada siang hari ini Illuminate akan bercerita, akan membagikan ilmunya tentang semiotic method to enhance marketing and communication result. Jadi ada metode semiotik. Itu yang saya orang kuantitatif ya, saya orang statistik, kuantitatif. Jadi bagi saya ada semiotik, wow ternyata kualitatif dan beda juga dengan kualitatif yang biasa dikerjakan oleh orang-orang para peneliti gitu. Semiotik, seperti apa metode semiotik untuk memperkuat, mencari insight-insight untuk komunikasi perusahaan. Begitu, dipersilakan Mbak Rai. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya dengan Rae, saya dari Illuminate Asia. Jadi kami sebuah consultant agency untuk consumer insight. Mohon izin sedikit perkenalan untuk perusahaan kami, Illuminate Asia. Next. Jadi kami merupakan insight and strategy expert. Didirikan di tahun 2012 Bapak Ibu, kemudian juga kami tergabung dalam beberapa organisasi internasional untuk market research dan juga cakupannya tidak hanya untuk Indonesia tapi juga regional market, Southeast Asia dan juga Australia, New Zealand. Next. Ya, jadi ini ada beberapa alasan yang mungkin bisa kita pertimbangkan kenapa harus pilih Illuminate Asia. Jadi di sini salah satunya kita punya tailored solution, jadi kita tidak menggunakan framework ataupun metode yang saklek. Jadi kami akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan riset dari klien kami. Kemudian juga terkait cultural pioneers, itu juga kami menjadi salah satu pionir yang selalu berusaha untuk mempertimbangkan atau melihat bagaimana aspek kultural mempengaruhi dari konsumen kita. Ya, dan mungkin yang sedikit baru di sini adalah kami juga memiliki fasilitator untuk Lego Serious Play, kebetulan dengan country head kami, Bapak Haris Rahmanto. Beliau merupakan certified Lego Serious Play Facilitator. Jadi ini memang bisa kami gunakan untuk memperkaya insight baik untuk workshop maupun untuk brand positioning, biasanya seperti itu. Jadi nggak hanya dari konsumen saja apa yang kita peroleh, tapi juga bisa digunakan nantinya diperkaya dengan Lego Serious Play. Next. Ya, sesuai dengan topik pembahasan kita sore hari ini, kita akan membahas sedikit perkenalan terkait semiotika. Jadi secara sederhana semiotika ini secara maknanya itu adalah studi tentang tanda-tanda ataupun studi tentang kode-kode yang ada di sekitar kita. Kalau dalam hal brand communication, sebenarnya kalau kita sebagai konsumen itu kita tidak hanya mengkonsumsi produknya, tapi lebih jauh yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengkonsumsi itu makna dari produk tersebut. Kalau Bapak Ibu lihat di sini gitu ya, di baris pertama ada 3 jenis kopi gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara kopi, fungsinya pasti sama untuk bikin kita melek supaya kita nggak ngantuk. Itu memiliki fungsi yang sama. Tapi kalau kita lihat jenis kopinya, mungkin maknanya berbeda. Bisa dilihat kalau kopi yang pertama itu segelas cangkir kopi, ya it's a coffee gitu ya. Tapi kalau udah mulai ada brandingnya kapal api, maknanya mungkin akan berbeda. Kita akan memaknai kapal api sebagai kopi yang familiar untuk kita. Kopi yang mungkin dengan harganya lebih terjangkau gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya kita pegangnya gelas Starbucks. Kira-kira maknanya apa nih Bapak Ibu? Kalau kita pegang gelas Starbucks, bedanya apa?
Kesannya apa maknanya nih ya? Ada nggak? Mungkin lebih prestisius, lebih bergengsi, merasa ada makna, oh di sini saya sesuai dengan tren kekinian, begitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang tas, tas itu kan fungsinya sama. Tas itu adalah untuk membawa barang. Tapi kalau kita lihat jenis tas yang berbeda, sebenarnya ini sama aja. Bahkan plastik pun punya fungsi untuk membawa barang. Namun kalau udah ada brandnya, tas Columbia, maknanya adalah itu memberikan kesan bahwa orangnya itu suka berpetualang, orangnya itu pecinta alam. Beda lagi kalau tasnya LV, ini punya makna yang berbeda, lebih premium, lebih bergengsi, lebih eksklusif seperti itu ya. Jadi kita sebagai konsumen ketika berhadapan dengan produk, ketika berhadapan dengan brand di pasaran gitu ya, apapun produknya, kita tidak hanya mengkonsumsi si produk tersebut, lebih dari itu kita juga mengkonsumsi maknanya. Ya. Next. Jadi kalau kita bicara tentang brand, Bapak Ibu di sini mungkin mewakili berbagai jenis brand gitu ya. Jadi kalau kita bicara brand, sebenarnya brand itu yang muncul di depan atau di hadapan konsumen itu tidak hanya sebatas nama, tidak hanya sebatas logo, tidak hanya sebatas perusahaan, perwakilan dari perusahaan, tapi sebenarnya brand itu gabungan Bapak Ibu. Jadi gabungan dari tanda-tanda yang dibentuk baik itu dari warnanya, dari tipologinya, dari kemasannya. Jadi banyak sekali yang berusaha untuk dibentuk oleh si brand tersebut sehingga nanti gabungan dari aspek-aspek ini akan membentuk makna yang nanti akhirnya dikonsumsi oleh konsumen kita. Itu. Next. Kalau tadi dari sisi brandnya, brand itu kan tadi kita udah tahu bahwa brand itu akan menyampaikan makna melalui berbagai tanda yang dia punya. Di sisi lain kita sebagai konsumen ketika kita melihat sebuah brand menyampaikan makna, itu kita punya ibaratnya kayak saringan Bapak Ibu. Ketika kita ngelihat sesuatu brand menyampaikan pesan, kita punya saringan yang disebut sebagai budaya. Jadi kita sebagai manusia, kita punya nilai, kita punya keyakinan, kita punya norma. Jadi ketika ada brand yang hadir di hadapan kita berusaha untuk saring, kita berusaha untuk menilai sesuai enggak ya apa yang disampaikan oleh brand tersebut dengan budaya, dengan nilai, dengan norma yang kita punya. Kalau memang tadi tanda-tanda makna yang disampaikan atau pesan yang disampaikan oleh si brand itu, oh ternyata sama nih dengan nilai yang saya punya, itu makanya nanti bisa jadi, oh itu resonate ya bilangnya, oh sama nih apa yang dia sampaikan sama seperti apa yang saya yakini. Ibaratnya jadinya ada buy-in-nya di situ. Sebaliknya kalau misalnya brandnya ternyata oh kok kayaknya nggak sesuai nih, kayaknya dia nggak apa yang saya percaya bukan itu yang dia sampaikan. Itu nanti biasanya memang hasilnya tertolak ya atau rejected, kurang lebih begitu. Next. Nah ini biasanya ada beberapa kita bilangnya common pitfalls, jadi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh brand ketika mengkomunikasikan pesannya ke konsumen. Yang pertama itu namanya adalah lost in the clutter. Jadi kita sebagai brand biasanya tuh cenderung untuk ya udah deh daripada nanti kelihatan beda banget, kita coba aja yang sama gitu ya. Berusaha untuk ngeblend di market, tapi di antara berbagai jenis brand lainnya yang sebenarnya message-nya ataupun penampilannya sama-sama aja secara kategori gitu ya. Dan ada juga playing it safe. Kalau playing it safe biasanya juga mungkin sebagai pendatang baru pengennya ikutin yang mainstream aja. Jadi
ngikutin apa yang sudah ada di kategori tersebut. Misalnya kategorinya kopi. Oh kalau kopi itu pokoknya kita samain aja, pasti harus ada warna hitamnya, pasti ada kopi original single originnya. Jadi message-nya tuh semua sama. Tapi di sisi konsumen itu membuat tidak ada distinctiveness-nya sehingga mereka tidak terlihat menonjol begitu ya. Yang ketiga adalah off-code. Kalau off-code itu biasanya pakai simbol-simbol yang justru nanti akan menghasilkan misinterpretasi dari para konsumen. Misalnya salah satu contohnya, kebetulan salah satu klien kami dari sebuah FMCG, mereka mau bikin kemasan baru gitu ya. Kemasannya adalah bumbu kaldu. Ketika mereka mau bikin bumbu kaldu, mereka tuh punya siluet sapi. Siluet sapinya warna merah. Jadi ketika mau dites ke konsumen, kira-kira apa nih kesan konsumennya ketika ngelihat siluet sapi warna merah, siluet sapi bertanduk warna merah, gitu ya. Iya gitu, jadi ingetnya simbol itu terasosiasi dengan partai politik, padahal kategori yang diinginkan adalah tadi bumbu kaldu. Jadi itu harus jadi pertimbangan juga. Dan yang selanjutnya ada yang disebut cultural blunder. Jadi salah satu ceritanya adalah dari Pepsi. Pepsi di Tiongkok itu pernah punya slogan Pepsi lift up the generation gitu ya. Tapi ketika coba dilokalisasi di market Tiongkok, mungkin salah satu kesalahannya adalah translationnya itu sangat direct. Jadi sebenarnya translationnya jadi Pepsi membangkitkan leluhurmu gitu ya. Jadi itu yang harus kadang-kadang memang bisa jadi pitfall ketika brand melakukan komunikasi. Contohnya seperti itu. Nah supaya kita enggak melakukan si common pitfalls ini, salah satunya memang perlu pemahaman dari konsumen, dan ketika kita bicara pemahaman konsumen ini, boleh next slide? Itu kita bisa lihat dari dua pendekatan. Kita sebutnya di sini outside dan inside approach gitu ya. Kalau biasanya kita bicara market research atau secara khusus qualitative research gitu ya, kita bicara tentang si konsumen, kita bicara si orangnya. Apa sih pemahaman orang itu, belief-nya apa, attitude-nya bagaimana. Tapi kalau kita bicara semiotik, itu kita bicara apa yang ada di sekitar orang tersebut, yang akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana orang tersebut itu menilai dan juga mengambil keputusan. Jadi kalau kita bicara dari approach-nya, kita tanya ke konsumen, itu kan berarti kita bicaranya inside out. Tapi dengan semiotika ini kita berusaha untuk melihat yang disebut dengan outside in, cultural analysis and semiotic. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan semiotik ini kita bicara ruang lingkup yang lebih besar. Artinya nggak hanya bagaimana orang itu berpendapat, tapi kira-kira apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi orang itu di sekitarnya, terutama dari segi tadi informasi, konteks budaya, itu bisa sangat mempengaruhi orang tersebut. Dan kalau kita bicara informasi dan budaya, itu kan akan muncul dalam bentuk sains atau tanda-tanda. Baik itu tadi sains secara budaya maupun sains atau tanda yang muncul melalui si brand tersebut ya. Next. Ya. Kalau kita bicara bagaimana kita menggunakan metode semiotika dalam pemahaman konsumen, sebenarnya memang ini lebih ke pendekatan bagaimana kita bisa memahami budaya yang mempengaruhi seorang individual,
Jadi segala sesuatu yang memang muncul di sekitar individu tersebut itu akan berpengaruh. Bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan si semiotika ini, ada beberapa aplikasinya. Yang pertama yaitu tentang branding. Jadi kalau kita pakai pendekatan semiotika, bisa kita gunakan untuk salah satunya brand identity, design untuk merancang identitas sebuah brand, kira-kira yang relevan seperti apa. Kemudian juga communication. Kalau communication biasanya yang kita lakukan secara semiotika adalah kita berusaha ngelihat, kita potret secara kategori X, itu apa saja sih yang biasanya dikomunikasikan oleh kategori tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat, mayoritas dari brand di kategori ini yang dibicarakan adalah topik X, Y, Z. Maka jika ada sebuah brand di kategori tersebut yang ingin muncul, itu kita harus mempertimbangkan. Kita jangan sampai menjadi mainstream tadi, kita harus bisa menjadi sesuatu yang berbeda, tapi tetap relevan secara cultural. Kemudian melalui semiotika kita juga bisa melakukan pemantauan tren, karena biasanya salah satu metodenya kita melakukan semacam social listening juga, seperti yang tadi Pak Kristianto sampaikan. Kita berusaha untuk lihat narasi-narasi seperti apa sih yang muncul dari para konsumen terkait topik tertentu. Jadi kita berusaha untuk mengcapture micro trends yang sedang jadi pembicaraan. Dan yang selanjutnya adalah terkait innovation. Jadi kalau memang innovation itu berusaha untuk melihat kira-kira kalau balik lagi kalau tentang brand, kalau dari kategori tersebut itu yang banyak dibicarakan itu apa dan tren yang baru akan muncul itu seperti apa, dan itu bisa digunakan untuk salah satu pertimbangan inovasi. Next. Berikut terkait metodenya, kira-kira apa sih bagaimana sih kami melakukan analisa semiotika. Secara sederhananya adalah yang pertama itu kami harus mengumpulkan materi. Jadi memang materi yang biasa kami kumpulkan itu dari sosial media, dari komunikasi brand, ataupun dari segala visual yang mungkin muncul biasanya sih memang di sosial media ya, kita sebutnya sebagai discourse analysis. Jadi kita berusaha untuk mengcapture apa sih yang jadi pembicaraan para netizen atau para konsumen ini terkait topik tertentu. Kemudian proses yang kedua kami sebutnya sebagai identifying and decoding signs. Jadi misalnya kalau kita bicara tadi tentang kopi gitu ya. Ternyata orang kalau ngomongin kopi itu banyak ngomongin tentang single origin. Maka kita jadikan single origin itu sebagai sebuah sign. Ada apa sih dari single origin itu? Kenapa orang-orang itu begitu menekankan pentingnya single origin? Nah itu nanti kita akan mulai bedah ketika orang bicara single origin, kira-kira visual yang dipakai apa? Apakah memang selalu nama area tertentu atau jenis biji kopi tertentu? Nah nanti dari situ kita akan sebut sebagai signifier dari single origin. Kemudian kita akan berusaha mencari maknanya, yang namanya itu nanti secara teknikal namanya signified-nya itu apa. Setelah kita punya nih berbagai jenis sign-sign-nya atau tanda-tandanya, itu nanti kita akan coba untuk bikin namanya cultural codes. Jadi kita bisa rumuskan seperti itu bahwa kalau kita bicara kopi ternyata tadi single origin is one thing, tapi nanti ada topik-topik ataupun cultural codes lainnya yang mungkin jadi pembicaraan konsumen kita di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah ini ada beberapa pengaplikasian lainnya. Bagaimana sih semiotika ini bisa digunakan dalam hal brand touch point-nya. Kalau kita lihat gitu ya, yang pertama bisa digunakan sebagai brand strategy.
di sini kita bisa lihat campaign dari Dove Beauty. Jadi Dove dengan campaignnya Real Beauty. Jadi selama ini kalau kita bicara tentang kategori kecantikan atau beauty, biasanya bicara tentang standar kecantikan, kulitnya cerah, rambutnya panjang gitu ya. Tapi dengan campaignnya si Dove ini, mereka punya tagline yaitu Real Beauty. Jadi apa adanya seorang wanita. Jadi mendobrak kebiasaan atau standar kecantikan yang lama itu. Bisa dipercepat. Kemudian juga dari hal brand communication. Kalau kita bicara berani kotor baik, Bapak Ibu di sini terfikirnya itu merek apa? Rinso. Oke, jadi langsung kelihatan ya, berani kotor itu baik. Oke. Kemudian kalau kita bicara dari segi identitinya atau desain asetnya, Tiffany Blue punyanya siapa Bapak Ibu? Tiffany & Co ya, jadi birunya itu sudah bisa menjadi asetnya dia yang bikin dia tuh langsung dikenali tanpa bilang bahwa saya ini Tiffany & Co, tapi begitu ngelihat Tiffany Blue-nya langsung terfikir merek Tiffany & Co. Begitu juga si singanya Pedal Pop ataupun si sol warna merahnya punya Lubotang. Itu karena mereka berhasil menciptakan identitas yang bisa mereka miliki gitu ya. Lalu semiotika ini juga bisa digunakan untuk menciptakan sensory cues. Contohnya adalah jingle Tokopedia. Pasti semua pada tahu kan, Tokopedia itu pasti punya Tokopedia. Atau punyanya Singapore Airlines. Ketika kita masuk aircraftnya Singapore Airlines, langsung tercium aromanya Stefano Waternya itu langsung, oh ini memang punyanya Singapore Airlines. Dan yang terakhir touch point-nya yang bisa dimanfaatkan melalui semiotika adalah packaging design. Contohnya itu adalah Coke bottle, walaupun mungkin tidak ada label Coke-nya, tidak ada isiannya, tapi dari bentuknya aja kita langsung tahu, oh itu botolnya Coca-Cola. Ataupun untuk Toblerone, segitiganya itu segitiganya coklat Toblerone. Kurang lebih begitu. Iya. Terima kasih, ini slide terakhir dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan kita bisa diskusi lebih lanjut nantinya. Baik, terima kasih Mbak Rai. Kita akan lanjut dengan sesi tepuk tangan untuk Mbak Rai. Sesi tanya jawab, 3 penanya seperti biasa. Penanya pertama mungkin PR-nya adalah tadi kan ceritanya tentang brand ya. Ya betul Bu. Bisakah brand ini, kalau brand kan berbicara tentang konsumen, tadi ya. Berulang-ulang konsumen. Bagaimana sementara PR dan komunikasi itu target audiensnya adalah stakeholders. Betul. Pemangku kepentingan, jadi bukan hanya konsumen. Konsumen is one of stakeholders gitu ya. Tapi kita tunggu dulu penanya yang lain, dipersilakan 3 penanya. Sambil menunggu dipersilakan dijawab dulu. Iya terima kasih Bu Liz. Jadi kalau kita bicara stakeholder, memang itu betul ya Bu, kalau bicara PR kita mengkomunikasikannya mungkin nggak hanya ke konsumen langsung tapi ke stakeholder kita. Tapi kalau kita bicara dari si brandnya itu sendiri, yang namanya komunikasi itu kan bagaimana mereka tadi itu menyampaikan pesan gitu ya. Dan pesan itu berlaku buat konsumen ataupun buat stakeholder. Jadi balik lagi penting sekali untuk memberikan makna yang relevan, makna yang sesuai konteks, dalam hal ini konteks yang memang dipahami oleh para stakeholdernya. Gitu. Jadi bukan hanya konsumen, tapi semua pemangku kepentingan ya. Betul, penting sekali punya opini, positioning dari si brand itu. Brand juga bukan hanya brand produk brand, tapi juga corporate brand. Bisa, brand betul gitu Bu. Ya. Begitu barangkali. Dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya untuk Ibu Rai? Ada 3 hadiah lock and lock lagi. Monggo, monggo, monggo. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Nanti dipakai buat door prize saja barangkali hadiahnya ya. Terima kasih Mbak Rai. Tepuk tangan untuk Mbak Rai. Oh iya, piagamnya. Tunggu Mbak.